Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ginar Elektro. Di sini saya akan menjelaskan 3 parameter pengukuran untuk pemula agar cepat bisa belajar elektronika, teman-teman. Yang pertama adalah pol DC. Kemudian parameter kedua yang kita harus pahami pol AC. Terus yang ketiga adalah skala ohm. Nah, kalau ketiga ini kita sudah pahami untuk pemula, maka kita akan gampang nanti ke depannya. Yang penting dasar ini kita kuasai dulu. Nah, kita mulai contoh pengukuran pol DC. Kita akan coba mengukur baterai, teman-teman, yang tegangannya 1,5 volt. Nah, kita akan pakai skala 2 volt, yang mana skala pol DC ini dia rentangnya dari 2 sampai 200 volt. Nah, karena tegangan baterai itu 1,5 volt, kita pakai parameter di saklarnya di 2. Nah, ini contohnya, teman. Yang hitam di negatif, yang merah di positif. Nah, akan muncul tegangan baterainya ini 0,9, teman-teman. Berarti tegangan baterai ini drop. Coba saya ambilkan baterai yang lebih bagus. Nah, saya udah ada baterai satu yang tegangannya bagus. Coba saya ukur. Nah, ini tegangannya hampir mendekati 1,5. Di avometer terbaca 1,49, teman-teman. Berarti baterai ini bagus. Kemudian kita akan mengukur pol DC dari power supply adaptor. Ini tertulis di power supply sendiri 12 volt DC. Nah, kita akan coba ukur. Wah, ini agak belum ya, 12 volt DC. Oke, negatif biasanya di bagian luar, teman. Kemudian yang positif bagian dalam. Sebelumnya kita harus pindahkan dulu selektor skala pemilihan ini ke 20, karena tegangan yang kita ukur kan 12 volt. Jadi harus lebih tinggi dari tegangan yang akan kita ukur. Kita bawa ke skala 20 volt. Nah, kemudian kita ukur. Itu terlihat 12,3 volt. Berarti adaptor ini bagus. Nah, kemudian cara pengukuran ketiga adalah pengukuran pol AC. Pol AC ini yang kita akan pakai percobaan pengukuran adalah tegangan langsung dari listrik ini, teman-teman. Nah, coba kita ukur nanti skalanya. Untuk pengukuran AC, kita pindahkan skala pengukuran ke pol AC. Nah, karena listrik yang kita akan ukur ini tegangannya 220 volt, jadi skala ukurnya kita harus di atas 200 volt. Jadi karena di sini cuma ada 200 dan 600, kita pindahkan skalanya ke 600. Wah, ini baru sedang kita ukur. Ini pol AC. Ya, teman-teman, terbaca 230 volt, berarti tegangan di sini normal dan alat ukurnya normal. Kemudian kita lanjut ke pengukuran skala ohmmeter ya. Jadi yang kita pakai contoh ini, kita akan mengukur resistor, teman.
kita anggaplah belum tahu ini nilainya berapa. Nah, coba kita ukur. Kita bawa dulu ke skala 200. Nah, kalau tidak menunjukkan angka, kita naikkan dulu. Nah, kalau masih belum, kita naikkan lagi. Nah, ini cara pengukuran untuk orang kita pemula, teman-teman, biar cepat bisa. Autodidak itu caranya, nanti biar cepat kita paham. Jadi dibaca di sini dengan skala 200K, bacaannya 3,1, 3,16. Berarti nilainya ini 3K1, 3000 ngapa 3015 udah 3K1. Nah, sedangkan realnya kalau kita hitung dari gelang warna, menunjukkan warna realnya ini menunjukkan warna orange merah, teman-teman. Berarti dia nilainya itu seharusnya 3K3. Oh ya, berarti cuman selisih sedikit, teman-teman, tidak masalah. Ini kan untuk pemula. Kemudian skala ini kita pakai mengukur dioda. Nah, terbaca 4K7. Coba kita balik. Nah, berarti dioda ini masih bagus, teman-teman. Sisi anodanya dan sisi katoda dia tidak short dan tidak terputus. Mengukur dioda pun bisa kita pakai ohmmeter ini, teman-teman, kalau kita memahami. Kemudian kita pakai skala ohm ini untuk mengukur kapasitor. Ini saya ukur kapasitor elektrolit Elko ya, teman-teman, dengan nilai 47 mikro 16 volt. Nah, berarti yang penting bergerak aja dulu, teman-teman. Kita nggak harus paham berapa nanti naiknya, berapa turunnya. Intinya kita tahu hidup matinya dulu. Kalau dia bergerak naik full terus turun, berarti elko ini bagus, teman-teman. Kalau dia sudah bergerak turun sampai ke titik 0 atau 1 dia. Lanjut pengukuran kapasitor menggunakan ohmmeter. Intinya kita sebagai pemula, teman-teman, yang penting ini ada bergerak naik dan kembali ke titik 0, berarti kapasitor ini hidup, teman-teman. Nah, ini kan udah titik 1 dia, berarti dia hidup. Coba kita balik lagi. Nah, berarti ini kapasitornya ini masih bagus. Kemudian kita mengukur lampu, teman-teman, lampu LED. Skala ohm ini juga bisa kita pakai. Kita pakai di skala yang terkecil. Kalau lampunya nyala, berarti bagus dia masih. Nah, ini
nyala teman-teman, berarti LED-nya ini hidup. Oke ya, itu aja teman-teman. Oh ya, sudah habis berarti untuk contoh kali ini. Berarti untuk pemula saya rasa 3 parameter itu sudah cukup teman-teman. Jadi kalau kita pahami ketiganya itu, saya yakin akan cepat bisa.